Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya mudah untuk dilakukan, tapi justru banyak orang yang tidak tahu. Hal-hal ini berkaitan dengan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Misalnya saja, cara untuk membuat kamar tetap harum sepanjang hari, cara mudah mengeringkan sepatu yang basah, dan cara agar mesin cuci di rumah kamu tidak mudah rusak. Bobo akan rangkum 4 hal ini untuk teman-teman. Pertama, ada tips betah berada di kamar. Pastinya, kamar yang harum akan membuat si pemilik kamar akan betah dan gak mau keluar kamar. Berikut ini tips mudah yang bisa teman-teman lakukan. Kamu suka kesal kalau aroma kamar kamu bau jadi bikin gak betah di dalam kamar. Padahal kamu udah taruh berbagai merek pengharum ruangan, kamar kamu masih suka bau. Nah, ternyata kamu gak usah keluarin uang banyak untuk membeli pengharum ruangan yang mahal loh. Kamu cukup lakukan beberapa tips menghilangkan bau di kamar ini supaya tetap wangi. Menjaga kebersihan kamar. Kamu harus menjaga kebersihan kamar kamu. Biasakan membersihkan debu minimal seminggu sekali. Baik itu debu di langit-langit, kotoran pada kipas angin, rak buku, atau apapun peralatan yang ada di kamar kamu. Gak cuma perabotan ya, kamu juga harus sering membersihkan tempat tidur, kolong meja, pokoknya semua bagian kamar kamu harus bersih dari debu. Jangan biarkan ada sampah di kamar. Kamu harus biasakan diri untuk selalu membuang semua sampah yang ada di kamar kamu. Tumpukan barang yang gak kepakai juga sebaiknya segera dibuang ya. Karena kalau kamu biarkan di dalam kamar, akan membuat kamar kamu kelihatan kumuh. Cuci spray kamar dengan rutin. Kamu juga harus secara rutin menyuci spray kamar kamu menggunakan pengharum yang nyaman dicium. Hal ini akan membuat aroma baju kamu jadi menyatu dengan aroma kamar kamu, kids. Hilangkan aroma nggak sedap dengan baking soda. Kids, kalau di kamar kamu menempel bau yang kurang enak, kamu bisa mengusirnya dengan menggunakan baking soda loh. Kamu tinggal masukkan baking soda ke dalam kantung berserat. Maksudnya kantung seperti kain ya. Lalu, kamu taruh di beberapa tempat yang menurut kamu sumber bau. Gunakan pengharum ruangan alami. Mungkin kamu sering menggunakan pengharum ruangan yang dibeli. Tapi, kamu bisa membuatnya sendiri loh. Seperti bunga kering. Kamu bisa mengeringkan bunga yang kamu suka selama beberapa hari. Lalu masukkan ke dalam wadah, tambahkan minyak esensial, dan tutup selama beberapa hari. Dan saat kamu membukanya, kamu akan merasakan aroma wanginya dan membuat kamar jadi lebih wangi. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan kulit jeruk. Kamu rebus kulit jeruk dengan air sampai mengeluarkan aroma. Masukkan air ke dalam wadah, lalu taruh di tempat yang menurut kamu mengeluarkan aroma nggak enak. Nah kids, itu dia 5 cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kebersihan dan juga aroma wangi di kamar kamu. Tertarik mencoba? Kedua, ada tips tidur nyenyak untuk kamu yang susah tidur. Sebelumnya, Bobo sudah berikan tips supaya kamar kamu selalu harum wangi sepanjang hari. Tentunya itu juga akan membuat kamu mudah terlelap di kamar. Namun, kalau cara tadi belum ampuh, Bobo berikan beberapa tips lain yang bisa teman-teman coba. Coba teman-teman sebutkan seluruh kegiatan dari pagi hingga malam. Bersekolah, bermain dengan teman, pergi les, sampai mengobrol bersama keluarga. Wah, ada banyak sekali kegiatan dalam sehari. Banyaknya kegiatan itu tentu akan membuat kita lelah di malam hari. Dan itu artinya tubuh kita butuh tidur. Tidur adalah istirahat yang terbaik. Tidur yang cukup akan membuat energi kita kembali terisi. Kita pun akan merasa segar saat bangun dan jadi bersemangat untuk berkegiatan. Oh iya, saat tidur, tubuh juga memperbaiki sel-sel yang rusak loh. Maka itu, tidur cukup baik untuk pertumbuhan kita. Nah, teman-teman tahu apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kurang tidur? Selain mengantuk seharian, tubuh akan terasa lemas dan jadi sulit berpikir. Karena itulah, kita butuh tidur yang baik setiap malam. Berikut adalah beberapa tips agar tidur jadi nyenyak. 1. Buatlah suasana kamar yang nyaman dan tenang untuk tidur. Suasana kamar yang tenang akan membuat tidur tidak terganggu. Teman-teman bisa mematikan lampu, membersihkan kamar, dan merapikan tempat tidur supaya kamar jadi nyaman. 2. Jika ada televisi di kamar, matikan televisi ketika sudah waktunya tidur.
Ada orang-orang yang hanya bisa tidur kalau ada sinar dan suara televisi. Sayangnya, ini bukan kebiasaan yang baik. Sinar dan suara televisi bisa mengganggu kualitas tidur. Kalau diteruskan, kesehatan kita bisa terganggu. 3. Jangan berolahraga berat 1 jam sebelum tidur. Olahraga berat sebelum tidur akan membuat tubuh kelelahan dan mengganggu ritme tidur kita. 4. Mandi air hangat sebelum tidur. Mandi air hangat akan membuat tubuh terasa bersih dan santai. Pikiran kita pun juga akan terasa lebih santai sehingga lebih mudah untuk tidur. 5. Jangan tidur dengan perut lapar ataupun kekenyangan. Saat lapar atau kekenyangan, biasanya perut akan terasa sakit dan tidak nyaman. Akibatnya, kita akan jadi sulit tidur dan mudah terbangun meski belum waktunya. Nah, malam ini kita coba beberapa tips tadi untuk mendapat tidur yang nyenyak yuk. Ketiga, tips keringkan sepatu jauh-jauh deh bau apek. Ketika sepatu kamu kebasahan terkena air hujan, wah pasti sebel ya rasanya. Karena ini pasti akan buat bau apek muncul di sepatu kesayanganmu. Eits, tenang, Bobo punya tipsnya nih. Tips merawat sepatu saat musim hujan. Musim hujan seperti sekarang ini kadang-kadang memang membuat tidak nyaman. Kalau kita berpergian, baju kita pasti akan basah kalau tidak memakai payung atau jas hujan. Sepatu pun pasti akan ikut basah juga, apalagi jika jalanan yang kita lewati banyak genangan air. Lalu bagaimana cara merawat sepatu yang basah ya? Yuk ikuti tips berikut ini. Kalau sepatu mau langsung dipakai lagi atau takut belum kering, kita bisa memakai kertas koran untuk mengeringkan bagian luar sepatu. Kalau bagian dalam sepatu juga basah, masukkan gumpalan kertas koran agar air bisa terserap oleh koran. Kalau kertas koran sudah sangat basah, ganti dengan koran kering. Nah, kalau sudah agak kering dan tidak terasa lembab, jemurlah sepatu dalam posisi berdiri supaya udara bisa masuk. Kita juga bisa mengeringkannya dengan menggunakan kipas angin. Kalau teman-teman tidak memakai sepatu itu untuk kegiatan selanjutnya, sebaiknya sepatunya dicuci supaya bersih. Genangan hujan di jalan bisa membuat sepatu menjadi kotor dan penuh noda. Jangan tunggu sampai noda mengering ya. Kita harus segera membersihkan noda itu agar tidak menempel pada sepatu. Kalau sudah menempel, pastinya akan sulit dibersihkan. Cuci sepatu dengan menggunakan air hangat yang dicampur dengan deterjen cair. Gunakan sikat halus untuk menghilangkan noda kotor. Kita bisa memakai sikat gigi bekas untuk kebersihannya. Lalu, hindari menggunakan sepatu yang masih basah untuk melakukan kegiatan, apalagi dalam waktu yang lama. Karena air hujan yang bercampur dengan keringat dari kaki akan menimbulkan bau pada kaki. Maka itu kita disarankan untuk menggunakan sepatu lain dulu untuk beraktivitas. Nah, itu dia beberapa tips merawat sepatu saat musim hujan supaya tetap awet. Selamat mencoba teman-teman. Keempat, tips supaya mesin cuci kamu tidak mudah rusak. Mesin cuci jadi salah satu teknologi yang memudahkan kita dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti teman-teman juga nggak mau kan kalau mesin cuci ini jadi cepat rusak. Wah, kita pasti akan kewalahan mengerjakan pekerjaan lainnya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa membantu agar mesin cuci di rumah kamu tidak mudah rusak. Mesin cuci menjadi salah satu perabotan rumah tangga untuk memudahkan manusia. Yaps, ada mesin cuci memudahkan kita untuk mencuci pakaian kotor. Dengan begitu, kita nggak perlu capek untuk mengucek seluruh baju kita. Kids, pastinya setiap orang menginginkan perabotan rumah tangga yang awet dan bisa tahan lama. Nggak terkecuali mesin cuci. Namun, banyak orang yang nggak menyortir pakaian kotor yang akan dicuci. Perlu diingat, nggak semua barang bisa dimasukkan mesin cuci loh. Karena bisa mengakibatkan kerusakan serius pada barang tersebut. Untuk itu, kids perlu menyortir barang apa saja yang bisa dimasukkan ke mesin cuci maupun yang enggak. Berikut ini 4 barang yang nggak bisa masuk dalam mesin cuci. 1. Pakaian spandek. Jika sedang terburu-buru atau nggak mau repot, kebanyakan orang akan memasukkan segala jenis pakaian, termasuk pakaian berbahan spandek, ke dalam mesin cuci. Mulai sekarang, kebiasaan tersebut jangan dilakukan lagi ya. Hal ini bisa merusak pakaian kamu loh.
pakaian spandek sangat dilarang dimasukkan dalam mesin cuci karena sangat rentan melar. Untuk mengatasinya, kamu bisa kok mencuci pakaian berbahan spandek dengan tangan agar pakaian kesukaan dapat lebih tahan lama. Bantal dan guling. Gak hanya membuat bantal dan guling jadi rusak, kapuk juga menyebabkan filter pada mesin cuci tersumbat. Jika sudah begitu, mesin cuci tak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Sebaiknya cuci bantal maupun guling menggunakan tangan saja ya kids. Lakukan secara hati-hati sehingga kapuk yang ada dalam kedua barang tersebut gak hancur. Sweater wool. Pakaian berbahan dasar wool seperti sweater sebaiknya gak dimasukkan ke dalam mesin cuci. Hal tersebut bisa menyebabkan pakaian cepat melar. Pakaian berbahan dasar wool sangat rentan pudar. Jika sweater berbahan wool gak langsung rusak dan warnanya cepat pudar seketika, tetapi jika hal tersebut terus dilakukan, gak menutup kemungkinan barang tersebut jadi rusak. Pakaian berpayet. Nah, pakaian yang sangat rentan rusak ketika dimasukkan ke dalam mesin cuci adalah pakaian berpayet. Kenapa cepat rusak? Karena pakaian berpayet memiliki struktur yang keras dengan kecepatan mesin cuci yang juga cepat, sehingga motif payet akan cepat rontok. Terlebih jika pakaian berpayet tersebut dimasukkan ke dalam mesin pengering. Gimana teman-teman? Semua caranya mudah untuk dilakukan bukan? Yang terpenting adalah kemauan untuk melakukannya. Jangan lupa baca majalah Bobo yang terbit setiap Kamis dan kunjungi juga bobo.id. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Majalah Bobo agar kamu tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!